Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak asesor kita yang hadir, Bapak Adia Krispo, Esos MSI, selamat datang Pak di rumah kami ini. Yang terhormat, yang kami muliakan, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pasir Limo Kapas, Bapak Maryadi MPD Cisti, dan yang terhormat juga para wakil kepala sekolah serta Bapak Ibu guru tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Pasir Limo Kapas. Baiklah, langsung saja tertib acara pada siang hari yang berbahagia ini. Pertama, pembukaan oleh protokol yang sedang saya laksanakan ini. Masuk kita pada acara yang kedua, yaitu doa kami minta kesediaan Bapak Jasper SHI untuk memimpin doa pada sore siang hari. Pada Pak Jasper, persilakan. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan beragam dalam menyesuaikan. Sekali 3 kali Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim alladzi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولمن أحسن إلينا ولمن ظلمنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا يا الله صراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkatilah acara kami pada hari ini ya Allah. Pada hari ini, hari Senin tanggal 14 tahun 2024, kami melaksanakan akreditasi SMA Negeri 1 Pasir Limo Kapas. Mudah-mudahan acara ini Engkau berkati ya Allah, Engkau ridhoi dan mendapatkan hasil yang benar-benar bermanfaat bagi orang banyak, bagi kami di sekolah ini, kemudian bagi anak-anak kami dan bagi masyarakat pada umumnya ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan dalam menjalankan tugas ini ya Allah, mengembangkan amanah
Berkatilah acara kami ini ya Allah, acara akreditasi sekolah kami ya Allah, dan berikanlah kami ya Allah hasil yang benar-benar sempurna. Yang kalau kemarin mungkin mendapat A, kalau hari ini mungkin kalau bisa dan plus, maka kami benar-benar menjadi hamba-Mu yang benar-benar bersyukur kepada-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan mendapat nilai yang terbaik, yang memuaskan, yang maksimal, maka kerja kami akan semakin lebih maksimal lagi, dan sekolah kami akan lebih maju, dan anak-anak kami menjadi anak-anak kami yang benar-benar berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami Allah pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil, pemimpin yang sayang dengan yang dipimpinnya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersabar dalam menjalankan tugas dan amanah yang kami jalankan. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh berkah yang Engkau ridhoi, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Engkau benar-benar mendapatkan hasil silaturahmi yang Engkau ridhoi ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Jasril SHI. Mudah-mudahan dengan selesainya doa tadi menyejukkan hati kita semua di ruangan ini. Baiklah, acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, yaitu akan dipandu oleh sahabat kita Priska Pardede Esos. Kepada Priska dipersilakan. Tuh hadirin persilakan untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini di dalam rangka mengikuti kegiatan visitasi akreditasi SMA Negeri 1 Pasir Lima Kapas. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai harapan kita. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Adia Perisko Esos MSI. Beliau adalah tim asesor dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Provinsi Riau yang telah hadir bersama-sama kita. Alhamdulillah beliau telah sampai dalam keadaan sehat walafiat, dan begitu pun hendaknya selesai kegiatan di sini beliau juga kembali ke tempat pekerjaan beliau di Sumatera Utara, di Medan Pak ya. Itu juga dalam keadaan sehat walafiat. Seyogyanya untuk visitasi asesor, untuk visitasi kegiatan kita hari ini itu ada 2 asesor, satu lagi Pak Rizky Ikhwan SUM SGI belum bisa bersama kita. Insyaallah mudah-mudahan di jam 3 nanti beliau akan bergabung, dan kemudian nanti kita ulang lagi pertemuan seperti ini untuk ngambil dokumentasi salah satunya. Baik Bapak Ibu, dan selanjutnya yang sama-sama kita hormati juga Bapak Ibu Bapak Wakil, kemudian Bapak Ibu Majelis Guru beserta tata usaha yang telah hadir bersama-sama kita pada siang hari ini. Bapak Asesor yang kami hormati, inilah SMA Negeri 1 Pasir Lima Kapas, dan saya yakin Bapak sudah mengenalnya. Mungkin sudah pernah sini Bapak ya? Alhamdulillah beliau juga sudah di sini. Beliau kampungnya tidak jauh-jauh dari sini, 1,5 jam juga sudah sampai. Kami berjumlah hampir lebih 45 orang tenaga pendidik dan kependidikan. Semuanya Bapak lihat masih muda-muda. Yang tua-tua saya, kemudian Pak Ahmadian, ada beberapa orang. Rata di sini hampir 80% semuanya dalam keadaan masih muda-muda, energi. Dan jumlah siswa kita itu hampir 560 orang dengan rombel belajar 16 rombel belajar. Untuk saat ini kondisi sarana prasarana alhamdulillah memadai. Mungkin untuk kondisi proses pembelajaran nanti Bapak bisa menanyakan dari gurunya. Harapan kita kepada Bapak Asesor mungkin ini saya pengalaman pertama juga nih Pak Adia. Saya baru dimutasi 27 Desember bertugas di sini, berarti saya mulai aktif itu 1 Januari 2024. Jadi saya berdoa sebenarnya SMA ini bisa otomatisasi, karena sekolah saya yang lama itu otomatisasi. Jadi ya dengan tidak adanya otomatisasi kita bisa berkenal dengan Pak Dia. Barangkali ini hikmahnya. Mudah-mudahan 5 tahun yang lalu sekolah ini berakreditasi A, dan setelah saya lihat dokumennya itu akreditasi A-nya itu hampir menuju ke A+. Jadi karena sekarang ini tidak ada lagi A-, ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan harapan kita bersama Bapak nanti memberikan menggali data dan informasi tentang sekolah ini. Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang kita inginkan bersama-sama, yaitu berada pada posisi A. Kalau bisa ada A gemuknya, kita gemuk-gemukan lah. Walaupun guru-gurunya banyak kurus-kurus Pak. Jadi guru-guru di sini yang kurus-kurus itu bukan karena bukan karena tidak bahagia, karena mungkin ada posisi mendiamkan tubuh, ya kan? Bapak Dia, kemudian nanti kita di sini nanti akan siap membantu Bapak dalam semua hal tentang menggali informasi. Mudah-mudahan informasi yang Bapak gali ini nanti Bapak cari informasinya. Kalau ada kurang-kurang sedikit, ya mau dicukup-cukupkan saja. Jadi apa kita ya kan? Karena beberapa minggu ini Pak saya lihat pandang-pandang guru saya ini Pak, kalau mendengar akreditasi itu stres dia Pak. Jadi malam tadi saya biarkan saja, malam tadi ada pulang jam 10 juga malam, jadi saya biarkan aja. Artinya begini, oh berarti ini tanggung jawab gitu ya, saya bilang kan. Nah mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Adia di sini,
guru-guru kita ini jadi hilang stresnya lagi ya. Hampir 1 bulan mempersiapkan, dan saya perkenalkan mungkin di sebelah kiri Bapak adalah koordinator untuk akreditasi Pak Merujen, kemudian di sebelah kanan saya ini Pak Jeffrey sebagai wakil kurikulum, dan juga berangkat tim PKKS, dan semua guru-guru ini juga termasuk dan terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, barangkali ini dapat saya sampaikan Pak Arya, mudah-mudahan nanti kita siap membantu dengan segala apa yang dimintakan dokumennya, dan mudah-mudahan apa yang kita sudah kirim di Simpena itu sudah memenuhi permintaannya. Dan saya juga cek berulang-ulang ada beberapa dokumen wajib dan dokumen yang penyerta itu juga sudah kita persiapkan. Nah, barangkali ini dapat saya sampaikan, dan sekali lagi selamat datang nih Pak Adia. Nah, dan beliau tidak jauh-jauh kampungnya, Bagan Cepiapi Pak ya, Bagan Cepiapi. Habis Bagan Cepiapi Ribuan Melintang, terus Tanah Putih, kampung saya pas Pak, Tanah Putih. Ya, Tanah Putih sedikit Pak. Nah, kalau Tanah Putih yang melawan itu karena dia melawan, bukan Tanah Putih tadi melawan, gitu ya. Karena lahirnya Tanah Putih tadi melawan itu karena ya sebenarnya Tanah Putih itu Tanah Putih tadi melawan sebenarnya itu. Ya karena posisi kepentingan ya itu tidak perlu kita bahas ya. Baik, itu saja mungkin Pak Dia, dan saya kira bila topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala SMA 1 Pasar Limo Kapas Pak Mariadi telah menyampaikan wejangannya. Berikutnya sambutan sekaligus arahan oleh asesor oleh Bapak Adia Prisko Esos MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada seharusnya kita pagi tadi mulai visitasi, cuma ada terkendala di jalan. Yang penting kita syukuri bahwa visitasi pada tanggal 14 hari ini bisa kita laksanakan. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pasir Limo Kapas, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah dan tenaga pendidik dan ataupun tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Pasir Limo Kapas. Jadi kami ini ditugaskan oleh PDM Provinsi Riau berdua orang. Nah, jadi ada satu tim itu 2 orang. Saya dan Bapak Rizky Iwan. Nah, dua-duanya ini ada kendala semua ya. Dan salah satunya Pak Rizky ini tidak tahu area, dia belum pernah nyampe ke Pasir Limo Kapas ini. Jadi itulah keterlambatannya itu. Kalau saya keterlambatannya itu ada banjir di 2 titik itu, banjir itu di daerah Semeraknya Sena. Itu kalau nggak berani supirnya tadi mungkin kami tak sampai, tapi termasuk berani supirnya. Kalau saya yang bawa mungkin saya nggak berani, tunggu agak surut baru saya jalan itu. 2 titik, makanya terlambat itu. Nah itulah kendalanya itu. Satu jarak saya kan, saya sudah pindah. Sebelumnya saya tugasnya itu di Pekanbaru. Nah ini tahun terakhir saya mungkin visitasi untuk wilayah Provinsi Riau. Tahun depan saya mungkin visitasinya ke Riau lagi, udah ke Sumatera Utara. Sebetulnya tahun ini udah mulai Sumatera Utara Pak, cuman kan pengen pulang kampung. Saya minta lah visitasi ke Riau, dan saya minta lah ke Kabupaten Rokan Hilir. Saya minta ke Bangko cuma 2 sekolah rupanya Pak, 2 sekolah yang Bangko kan. Dan itu pun
ya senior udah minta duluan ya kan. Saya banyak kali saya udah minta ke Riau, minta ke kampung, ke Rohil, minta pula lagi Bangkok, banyak kali permintaan. Ya udahlah, akhirnya saya dapat yang dekat-dekat Banten. Karena kan prediksi saya kalau Panipahan itu saya pasti lewat bagian saya lebih pertamanya itu. Saya mikirnya itu kan ini yang kedua kali saya Bapak Ibu ke Panipahan. Kemarin yang pertama saya lupa ini sama Bapak ini. Saya kenal itu Pak Badli. Itu yang pertama, yang ini yang kedua. Alhamdulillah yang kedua ini saya pikirnya masih melewati Bagan Siapi. Jadi dari Bagan kita nanti naik feri ke Panipahan. Untuk 1 atau 2 hari sebelum saya ke lokasi sini, saya telepon Bapak Kepala Sekolah. Ada langsung dari Medan ke Panipahan. Pokoknya berubah haluannya itu lagi. Berubah haluan langsung lah. Pertama naik bus itu saya udah pesen bus. Banyak katanya ada travel, Bapak bilang. Nah, itu berubah lagi. Naik travel lagi, cancel lagi yang bus. Pindah lagi ke travel. Travel katanya jam 8 dijemput. Udah berangkat kita lupa jam 8. Jam 6 kurang 10 saya udah ditelepon sama travel mau dijemput. Oh iyalah Pak, saya standby dari jam 6 kurang itu. Rupanya saya dijemput jam 11 kurang. Berapa lama saya tunggu? Dia katanya udah mau jalan nih Pak. Saya udah mau jalan. Ntar lagi Bapak siap-siap ya Pak. Ya, jam 6 kurang saya siap-siap. Rupanya jam 11 kurang 15 saya dijemput. Akhirnya berangkat dari Medan. Itu jemput lagi orang itu lagi. Saya tinggalkan di Setiabudi. Dari situ dijemput lagi ada orang lagi. Tapi untuk satu jalan itu. Satu jalan dijemput lagi atau orang lagi. Akhirnya jam 11.30 atau jam 12-an baru kami berangkat dari Medan itu. Saya kaget juga. Supirnya bagus, mantap juga itu Pak. Jam 4 subuh kami udah nyampe di sebelum Ain Abara ini. Kencang juga nih mobil. Saya bentar-bentar itulah saya nggak tidur itu di mobil itu. Jadi saya tadi dijemput Pak Witriono telepon saya ketiduran tadi. Tidur kuning-kuning, akhirnya ketiduran. Bapak ini naik ke kamar, taunya kan. Saya panggil akhirnya udah keluar saya tadi. Itulah kisahnya itu, perjalanannya itu. Jadi sebelum saya tujuan saya datang ke sini, saya mau perkenalkan diri saya dulu lah kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga kenal asesornya ini siapa ya kan. Saya sebetulnya itu aslinya itu Rokan Hilir Bapak Ibu. Saya asli Rokan Hilir, saya kelahirannya itu dari Bagan Siapi, ibu kota Kabupaten Rokan Hilir. Jadi SD saya nggak tamat di Bagan. SD saya itu tamatnya itu di Kubu. Ya, saya tamat. Bapak saya, orang tua saya itu guru dua-duanya. Bapak guru, ibu guru. Jadi mulai dari atuk saya itu, dari atas satu lagi itu. Yang saya itu guru agama. Bapak saya guru SMA, mama saya guru SMP, atuk saya guru SD. Saya guru perguruan tinggi, nah, semuanya guru itu. Jadi dari SD sampai ke perguruan tinggi itu kami semuanya guru, lengkap. Guru SD ada, SMP ada, SMA ada. Itu. Jadi kenapa saya pindah itu SD saya tamatnya itu dulu kan zaman dulu bapak saya itu kan pindah kepala sekolah di Kubu, Bagan Batu. Ini kami masih kecil ikutlah pindah Kubu. Makanya saya tamat SD itu di Kubu. SD saya di Kubu, SMP, SMA baru tamat di Bagan Siapi. Setelah tamat di Bagan Siapi, saya lanjut kuliah. S1 saya di Pekanbaru, S2 saya itu di Jakarta, S3 saya di Semarang, S1 saya di Universitas Islam Riau, S2 saya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jakarta, S3 saya itu di Universitas di Ponegoro. Tapi belum selesai S3 saya karena kendala biaya. Kalau teori alhamdulillah udah selesai, tinggal doakan aja, tinggal disertasi, riset
insya Allah selesailah. Karena apalagi pusing ini kan, pindah sana pindah sini, ini ya malahan saya udah ditelepon pihak Undip ini, Bapak gimana tanya. Saya kan udah 1 semester itu saya nggak ada balik ke Semarang, nggak ada pulang saya ke Semarang. Karena mikir yang pertama itu kemarin saya udah mau pindahin karena kendala biaya itu Bapak Ibu. Saya mau pindahin ke Jakarta, ini kan 1 kali pesawat aja. Rupanya pihak Jakarta saya pindah itu ke lembaga Kestialan, lembaga administrasi negara. Cuman saya ngulang di situ rupanya, dokter terapan di sana itu kan. Jadi kalau di Undip itu saya S3-nya administrasi publik, tapi dokternya dokter umum. Administrasi publik yang di LAN itu terapan, jadi harus ulang dari awal. Akhirnya mikir lagi nggak jadi lagi. Nah, itulah sampai sekarang lah. Insyaallah lah, doakan Bapak Ibu selesai. Nah itu. Jadi kalau tugas saya itu, saya bertugas di Kementerian Pendidikan. Saya pegawai di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, DITI. Unit kerja saya itu di Politeknik Negeri Medan. Saya sebagai dosen di Politeknik Negeri Medan. Kalau dulu namanya Politeknik USU, jadi vokasi gitu, program vokasi. Jadi kami itu di bawah Direktorat Pendidikan Tinggi dan Direktorat Vokasi. Alhamdulillah di Medan lebih kurang hampir 1 tahun lah. Sebelumnya itu saya pernah ikut apa di sini, calon komisioner Bawaslu sama KPU di sini. Saya pernah ikut itu, komisioner KPU dan Bawaslu. Saya di Bawaslu itu saya sebagai PAW itu, komisioner. Cuman kalau di komisioner Bawaslu, kalau di KPU kemarin saya sempat terpilih, cuma saya mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri karena ada pilihan kan, mau tugas di Medan atau tugas di Rohil. Ya tentu saya pilih di Medan. Karena kan secara bidang kan kita juga bidang kita. Nah kan sebelumnya juga saya sebagai dosen dan saya tugasnya itu kampusnya pun ya kampus yang kita pengen gitu. Karena Polmen itu salah satu perguruan tinggi vokasi terbaik nomor 3 di Indonesia. Jadi saya ditugaskan oleh Ban PDM Provinsi Riau, dulu namanya Ban SM. Dulu sebelumnya itu Ban SM. Sebelumnya saya asesor di Ban SM. Sekarang PAUD sama SM itu digabungkan. Sekolah madrasah sama PAUD itu digabungkan. Sekarang namanya Ban PDM. Dan sistemnya itu, Ban PDM itu sebelumnya itu Ban SM, Ban PDM itu ada otomatisasi yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin di SMA Negeri 1 Palika itu dia ada kategori kenapa harus divisitasi atau enggak divisitasi, bisa visitasi atau otomatisasi. Kalau di otomatisasi berarti ada yang nilainya turun. Jadi Bapak tadi sampaikan rapornya ya Pak ya, ya rapornya itu turun, berarti itu harus wajib diotomatisasi, harus divisitasi. Jadi kalau nilainya itu tetap atau naik, itu kemungkinan kalau naiknya itu dari B misalnya nilainya itu 89, dia 91 ya, nilainya 90 tapi B, tapi ada penilaiannya itu peningkatannya itu ke 91A naik kan, itu bisa divisitasi Pak. Karena kalau nggak divisitasi itu kan kategori nilainya B itu, yang rugi sekolah, seharusnya di otomatisasi itu di A dia. Tapi nggak bisa otomatisasi itu naik jenjang deh dari B ke A.
Nah, makanya harus divisitasi. Nah, yang kedua, visitasi itu dilakukan karena ada penurunan kinerja. Penurunan kinerja itu berarti sekolah ini ada penurunan kinerja, makanya harus divisitasi. Nah, yang ketiga mungkin divisitasi itu karena masa berlakunya itu sudah habis dan lain-lain sebagainya. Jadi kami ditugaskan oleh Ban PDM itu berdasarkan nomor surat 1011 Ban PDM Riau _ surat tugas tahun 2024. Saya bersama Bapak Rizky Iwan akan melakukan visitasi itu selama 2 hari, tanggal 14 dan tanggal 15 bulan Oktober 2024 ini. Jadi sebelum kami melakukan visitasi, asesor itu sudah melakukan pravisitasi. Jadi kami sebelum turun itu kami melakukan visitasi itu kami sudah melakukan pravisitasi. Jadi ada 3 tahapan itu dalam akreditasi itu. Yang pertama pravisitasi, yang kedua visitasi, yang ketiga validasi. Jadi pravisitasi kita Bapak Ibu kan sudah mengupload data dokumen wajib di Sispena. Nah, terus Bapak Ibu juga sudah mengisi deskripsi kinerja asesi. Nah, itulah dasar kami melakukan penilaian atau melihat bagaimana kinerja di asesi atau sekolah yang akan kita visitasi. Apakah sekolah itu layak untuk dilakukan visitasi atau tidak. Setelah kita melakukan penilaian dan lain sebagainya, maka sekolah SMA Negeri 1 Pasir Limau Kapas ini layak untuk dilakukan visitasi. Dan kita berikan waktu ke Ban PDM, kita tetapkan tanggal 14 dan tanggal 15 itu untuk melakukan visitasi. Setelah kita melakukan pravisitasi, kita laporkan ke Ban PDM, oleh turunlah surat tugas. Adalah surat tugasnya yang dikeluarkan oleh Ban PDM. Setelah kita melakukan visitasi, dalam visitasi nanti kita akan melihat. Ini kami ini asesor ini cuma kayak motret aja Bapak Ibu. Apa yang kami lihat itu yang kita laporkan. Apa yang ada itu yang kita laporkan. Nanti kita bagaimana kita akan melakukan visitasi itu nanti kita ada 3 cara. Yang pertama kita akan melakukan observasi nanti. Observasi di dalam proses pembelajaran di kelas. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa siapkan nanti 2 kelas. Kelas untuk saya 1, kelas untuk Pak Rizky Iwan 1, supaya kita bisa melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas itu. Itu yang pertama. Kita akan juga melakukan observasi di lingkungan sekolah ini. Nah, setelah kita melakukan observasi nanti kami sebagai asesor juga akan menelaah dokumen. Bapak Ibu sudah membuat deskripsi kinerja asesi itu kan, DKA-nya di Sispena. Kita baca, bagus itu. Jadi kan apakah betul kinerja yang dibuat itu sesuai dengan fakta yang di lapangan. Nanti kita akan buktikan di situ. Dibuktikannya itu ya melalui telah dokumen, observasi dan wawancara. Nah, setelah kita melakukan telah dokumen Bapak Ibu siapkan itu, kita nanti akan melakukan wawancara dengan pihak kepala sekolah, wawancara dengan guru. Minimal itu saya 3 guru, Bapak Rizky nanti 3 guru. Jadi siapkan nanti 6 guru untuk diwawancarai, saya 3 dan Bapak Rizky 3. Boleh 3, boleh 4, terserah Bapak Ibu siapnya berapa. Kalau Bapak Ibu siap 5, ya 5 untuk saya, nanti 5 untuk Pak Rizky. Pokoknya minimalnya itu 3, 1 asesor. Setelah kita wawancara nanti sama guru, nanti kita wawancara juga dengan pihak
perwakilan dari orang tua, terus komite sekolah. Nah itu nanti disiapkan. Nanti seandainya hari ini komite sekolah tidak ada, jadi besok kita wawancarai dengan komite sekolah. Jadi besok lah kita mencari. Tapi kalau seandainya ada nanti komite sekolah, ya bisa nanti saya wawancarai nanti komite sekolahnya. Komite sekolah satu, orang tua satu, dan siswanya itu 3 juga. 3 saya, Pak Rizky. Berarti total 6 guru, 6 siswa minimalnya itu. Minimal, maksimal ya terserah nanti Bapak Ibu mau siapkan berapa. Setelah kita melakukan wawancara nanti, baru nanti kita laporkanlah hasil apa yang kita dapatkan. Sampai nanti datanya itu sudah jenuh, baru kita laporkan, kita siapkan laporan. Jadi kalau kerja kami itu masih panjang Bapak Ibu. Setelah kita melakukan visitasi, nanti kami buat laporan lagi. Setelah kami buat laporan, baru nanti divalidasi oleh asesor. Jadi asesor itu selain dia sebagai penilai visitasi, dia juga sebagai tim validator. Tapi sistemnya itu sistem silang. Jadi saya mengakreditasi di SMA Negeri 1 Pasir 5 Kapas. Nanti pada saat memvalidasi, nanti saya memvalidasi sebagai validator di sekolah yang lain. Nanti SMA Pasir 5 Kapas validatornya, asesornya yang lain. Jadi apakah data yang kami sampaikan di Sispena itu betul, dan betulnya itu harus dibuktikan dengan dokumennya itu ya. Makanya itu karena harus ada pembuktian. Kalau hanya deskripsi yang dibuat asesor, itu nanti pada saat validasi itu bisa dibatalkan. Jadi kan bisa nanti nilai Bapak Ibu itu nanti pada saat validasi itu, jadi bisa yang kami sampaikan nilainya itu misalnya 95, nanti pada saat validasi bisa turun nanti 93. Nah, untuk supaya tidak turun itu, maka Bapak Ibu harus siapkan dokumen yang kami minta dan harus ada, dan kami akan melaporkan. Makanya kami tidak bisa nanti mengada-ngada, ini ada tapi kami buat ada, ini tidak ada kami buat ada nanti. Karena setelah visitasi ini nanti ada validasi oleh asesor lain nanti ngecek itu yang kami buat itu, nanti dicek oleh asesor lain, maka nanti baru nanti disesuaikan dengan dibukalah Sispena itu, nanti kelihatan nanti dokumennya itu kita buat deskripsinya, pembuktian alat buktinya itu, observasi, telah dokumennya sama wawancara itu harus selaras nanti. Nah itu nanti yang kita perlukan. Apalagi indikator penilaian visitasi ini berubah ya kan. Itu yang buat pusing itu. Nanti sekolah itu yang buat pusing itu kebanyakan di situ. Karena ini visitasi yang tahap kedua. Kita sebelumnya sudah memvisitasi itu lebih kurang kemarin itu visitasi tahap 1 itu lebih kurang berapa ratus. Ada 200 sekolah kemarin visitasi tahap 2 itu saya lupa. Terus saya visitasi yang kemarin itu kita udah melakukan visitasi. Jadi kendala yang kebanyakan di sekolah itu perubahan indikator itu. Ada beberapa sekolah pada saat visitasi dia sudah menyiapkan dokumen itu sesuai dengan indikator atau yang lama. Yang lama itu kan cuma ada 4 itu ya. Ada mutu lulusan, proses pembelajaran, 8 standar. Jadi ya 8 standar dari yang 4 mutu yang kita lihat itu turun nanti ke 8 nanti. Nah, sekarang ya berubah. Jadi dulu lebih rumit lagi, sebetulnya kami asesor dipermudah. Dulu kita pada saat visitasi itu rumit sekali. Makanya sekarang dipermudah. Dulu kita itu lebih kurang itu kalau SMA itu 35 butir nilai itu. 35 butir itu ada sub butir-butirnya lagi. Ada sub butirnya. Setiap butir itu harus ada pembuktian. Agak susah kemarin itu. Maka akan kemarin ban PDM dirubahlah
sistemnya itu. Makanya turun visitasi yang sekarang ini agak telat itu, karena ada perubahan sistem. Pada saat kami visitasi yang pertama saja, itu ada penilaiannya itu juga pada saat kita pembukaan pravisitasi dan visitasi itu berubah itu, karena ada perbaikan sistem di situ. Dan alhamdulillah sekarang mungkin sudah bagus sistemnya, dan semoga visitasi itu nanti lancar semua. Jadi nanti dokumennya itu nanti ya, kita mungkin di sini kan wifi mungkin jaringan bagus, jadi kita bisa langsung nanti cek bagaimana nanti sistemnya itu ya, nanti kita atur sebaik mungkin. Ya semoga nanti penilaian di sekolah ini nggak turun, ya kan? Apalagi saya lihat aja, saya masuk sekolahnya bagus, secara apanya kan? Apa namanya itu, sarana prasarana penyambutan Bapak Ibu juga bagus, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya duduk di depan itu, saya lihat itu prestasinya juga bagus, itu banyak biana, banyak bayangan itu kan. Nah, tapi nanti bagaimana nanti proses pembelajaran itu yang paling banyak nanti dinilai itu pada saat proses pembelajaran itu. Nanti kebanyakannya itu nanti guru yang banyak yang ditanyai nanti. Ini guru yang banyak nanti ditanyakan. Di sejalan Bapak Ibu guru, saya juga guru. Bapak Ibu guru di SMA, saya guru di perguruan tinggi saja. Bapak Ibu kan di bawah Kementerian Pendidikan, saya pegawai di Kementerian Pendidikan, sama-sama kita. Jadi kita internal. PDM ini juga di bawah Kementerian Pendidikan dia. Nah, itulah lebih kurangnya. Jadi kalau saya itu semoga, saya pengennya itu ya sekolah ini pada saat saya melakukan visitasi, mungkin Bapak Ibu atau guru itu yang saya wawancarai udah betul-betul siap, dan dokumen yang diminta oleh asesor itu juga sudah siap. Mungkin itu untuk nanti memperlancar kita visitasi selama 2 hari ini. Jadi visitasi itu kami ditugaskan lebih kurang selama 10 jam. 10 jam kita itu 10 jam, jadi nanti di sini 5 jam, nanti besok mungkin 5 jam. Ya pada kita lah ngatur. Yang penting nanti dalam target 2 hari itu sudah selesai lah kita sekolahnya di sini. Nanti besok kita lanjut lagi ke SMA Metodis. Ada 4 sekolah nanti kita visitasi di sini. Dan mungkin itu yang itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang komunikatif sekali. Saya bertanya kan, saya kan kalau nggak ada arahan dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin saya itu udah lewat bagian CPAP. Ya saya betul, saya hampir lewat bagian CPAP itu Pak. Kalau nggak saya disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah, mungkin jalan saya lebih jauh lagi. Tak sampai atau tidak saya hari ini di Panipahan itu. Alhamdulillah rupanya sampai. Kalau saya mengikuti saya, mungkin kayaknya saya sampai Pak Rizky itu. Sampai Pak Rizky. Ya, makin lama kan Bapak Ibu nunggu. Saya tadi mikirnya itu, saya nunggu Bapak itu aja visitasi. Tadi saya telepon beliau. Beliau katanya 1 jam nyampe, 1 jam setengah. Kalau dia bisa barengan, ya kita atur bersama lah gimana kan. Cuman Bapak telepon katanya ya, kita bisa mulai ya nggak apa-apa lah kalau gitu bisa. Nanti kita ya mulai kita pembukaan. Jadi mungkin hari ini rencana kita nanti pertama kita melakukan wawancara saja dulu. Kalau observasi kelas sama siswa di dalam kelas itu mungkin besok saja, karena tadi saya tanya sama Bapak yang jemput saya, itu siswa itu pulang jam 1:45 ya Pak ya? Jam 2:15. Jadi kan anak-anak nanti kan takutnya pulang, ini udah siap juga kan. Nanti 2 kali kerja juga, besok juga nanti observasi kelas lagi sama Pak Rizky, karena
Bapak Rizky nanti nyampe lebih kurang jam 3 nanti sampai sini. Anak-anak udah pulang, ya udahlah besok aja lah. Jadi observasi besok hari ini mungkin kita melakukan telah dokumen sama wawancara. Besok jadi tinggal observasi selesai, udah pulang kita. Bapak Ibu tak usah takut, tak usah tegang. Jadi kami itu datang jangan takut. Kita itu datang cuma untuk melihat aja. Kita itu kayak foto sana, foto sini, dan lihat itulah yang kita tampilkan. Ya, mungkin apalagi Bapak Ibu SMA ini, SMA 1 ini kan sekolah lama ini, akreditasi juga udah A. Dan mungkin rata-rata pada saat akreditasi A itu guru-guru yang lama juga udah ada di sini. Walaupun ada beberapa guru baru, tapi guru yang lama itu sudah pernah melakukan proses akreditasi. Sebetulnya proses akreditasinya itu sama BAN-SM sama BAN-PTN ini hampir sama, cuma berubah sedikit saja. Itu aja, dimudahkan kami asesornya saja. Sekolah juga sebetulnya dimudahkan. Dan mungkin itu saja. Panjang kali saya sampainya kan, udah jam 12.30 udah datang telat, sampai penyampaian lama lagi. Bapak Fadli dan menunggu kapan selesainya. Kemarin saya datang pertama, saya jumpa Pak Fadli. Teman saya di sini juga banyak. Salah satunya itu teman Pak Fadli. Teman Pak Fadli ini salah satu teman saya juga. Jadi saya kemarin itu datang pertama, saya diajak ngopi itu jalan-jalan sama Pak Fadli. Saya lebih kurang kemarin 2 hari di sini ya Pak Fadli, 2-3 hari. 2 hari. Jalan-jalan, keliling. Itulah pertama kali saya ke Panipahan. Inilah yang kedua kali. Dapat lagi saya Panipahan. Ditarik lagi sama Panipahan, datanglah sekali lagi. Belum puas itu 1 kali yang datang yang kedua kali. Yang pertama nginapnya di situ, yang kedua situ juga. Ya, sama juga. Dan saya berdoa semoga pelaksanaan visitasi hari ini berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua, terkhusus untuk Bapak Kepala Sekolah. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sudahi mungkin pengantar ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adia Prisko SOSMSI yang menyampaikan arahan sekaligus sambutannya. Baiklah, itulah tata tertib acara kita pada siang hari ini. Mungkin setelah ditutup acara ini, selanjutnya kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Asesor kita, Pak Adia Prisko, dalam kegiatan selanjutnya. Baik, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, Gak? Di mana kita foto, Pak? Gak? Pakai handphone. Kira-kira ini lama nanti. Apa? Kisah? HP ya? 2. Ini kita isoma juga. Iya, Pak.
dari Medan di sini. Ada yang boleh dipakai Kami kuliah Medan. Kami kuliah Medan yo, Pak. Medan di mana? Oh, Marinda. Saya di Setiabudi. Setiabudi ya. Jadi kalau besok jalan-jalan ke dari Usu itu pantai dekat ya. Terus Setiabudi. Setiabudi. Usu itu kan jalan dekat itu pasar setiap kalau Setiabudi pasar 1 3 itu kan belakang. Di depannya. jalan Setiabudinya. Setiabudi. Cari aja nanti nama Bapak Kris itu ada Bapak. Ini asli Rohir semua berarti. Yang sama. Saya bahagia. Bapak anak saya Ibu kasih di Jalan Selamat. Mungkin kalau Jalan Selamat kita tahu orang tua saya. Saya orang bapak saya. Bapak mama saya. Atuk saya. Ini alumni Unimed. Pak Men, Media. Di mana dia? kami go di Medan. Dalam kekerasan madrasah. Gugur di Medan kan ya. Bapak cucunya. Bapak anak saya. Nas Mariani, Ibu Imar yang guru SMP itu. Guru IPA kami. Jauh dong. Bapak kan, ayah bapak kan guru geografi. Bapak saya guru SMA. SMA geografi dengan ya, yang SMA 2. Satu angkatan. Saya siswa yang Ada. SMA. Siswanya. Ibu dari Panipahan. 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 Bapak. Oh. Peran dari mana? Panipahan ya, asli Panipahan. dari mana? Kuliahnya aja di Medan ya. Kuliahnya di Medan. Medan. Di Medan di Budi Dharma. Budi Dharma. SM Raja. BD. Nah, itulah uang lamu tuh, Pak. Uang lamu tuh. Uang lamu di sekolah. Sari Wahyudiana itu kan istri paman bapak yang meninggal. Sari yang Nah, itu anak Unimed lah, kan Unimed. meninggal dah. Satu nama bapak yang Sabandar. Anak Unimed. Tuh, ha. Iya. Suami Sari. Iya. Sari Krisnova. Sari Wahyudiana Indonesia yang adil. Mana Mas? yang jalan Makmur ke jalan Kepala Jawa. Iya. Siapa ngecek deh tadi malam status kan Pak Ijal. Ibu Jasmar bapak. Kau kenal tadi ya? Ya lah. Jangan enak. Pendidik. Jadi saya itu dulu apa ini kepala saya guru SMP. Saya SMP karena takut nanti dogi-dogi aku dipindah lagi sekolah daripada malu. Itu dipilih ini ya. Observasi ini ya. Kawan Ibu Jasmar kan ada dari SMP Yati. Jalan Selamat Pak. Hilang mah. Jalan Selamat Ibu Jasmar. Kawan Ibu Jasmar kan Ibu Haryanti. Ikut ke sesornya. Tuh, coba acara. Yuni kakak saya. Kebutuhan ya. Dengan tanda kutip. Sholat dulu lah. Hah? Makan dulu. Makan dulu, sholat dulu. Saya ambil. Boleh. Tapi Ini capsek kami nih. Mantap. Mantap ya. 2 hari ya besok. 2 hari ya. Ini. Itu. Siap. Nanti guru-guru juga direkam waktu wawancara. Iya Pak, boleh. Dijadikan podcastnya. Iya. Oke sip. Jadi apa kata-kata hari ini Pak? Kata hari ini bersinergi, kompak untuk akreditasi A. Oh.
Apa juga? Tenaga sih. Ambil gak? Amanin gak? Nah. Tuh anak Unimed. Oke. Itu lah yang terakhir ini ya. Gak, sini gak. Gak, sini gak. Sini gak. Serah. Sini gak bangga. Ini berita nih. Delapan satu. Tunggu dulu. Sisa baterai kan? Sisa baterai. Enggak, Iko ada ngambil video itu. Ada ngambil video dia. Aduh, wawancara. Bang. Aku udah nih saya belajar yuk. Ya. Saya pelain deh. Ini ke cas dulu. Itu saja wawancara. Itu tinggal lotak, dah wawancara. Itu saja. Itu oke sekarang Pak. Kan wawancara kan sholat aja ya? Iya nah, sama. Sholat aja ya? Hah? Sholat ya? Lagi dah. Tidak ada. Ikut sana. Ikut kau pergi makan. Makan ya. Nah seperti gitu kau enak. Sholat dulu. Kita makan no. Kita bakso 6. Kita bakso 6 aja lah. Nampak tu letak kan? Tahu lah ambil. Dia tinggi sikit lah. Mana dia di? Yang penting nanti kan kita enggak nanti kan begini, Itu sudah hadir. Ya. Jadi itu. Apa kata-kata hari ini? Biasanya isu masuk. Kata-kata hari ini lu. Isu Ini sudah. boleh. Ini sudah. Kami besok apa? Memang alhamdulillah hari ini Pak acaranya. Kata-kata hari ini lalu. Kata-kata hari ini merupakan hari yang mulia kan, bagus sekali. Karena hari ini Pak Jasir juga bagi doa tadi, alhamdulillah. Sekarang itu nilainya bukan A B gitu lagi. Kalau nggak salah apa tuh? Aduh, nah nilai sekarang tuh yang terbaru. Aduh, Omi terbaru menyampaikan bukan A B lagi. Mana Abi dah? Nah, Jadi ya luar biasa. Ini ada agama aku ini ada. Iya, macam kata-kata itu macam baik, tapi dia bukan baik. Kalau nggak salah apa? Iya, macam cuman bukan memasukkan itu.